banyak orang marketing yang ngeluh, udah coba bangun brand segala macam, dicobain pasang billboard, pasang TV, bikin brand guideline dan lain sebagainya ya. Tapi brandnya nggak naik-naik gitu, segitu-segitu aja gitu kan. Terus mereka mulai deh antipati sama atau apatis sama konsep brand gitu ya. Padahal pertama belum tentu masalah konsep brandnya yang salah, tapi bisa aja cara mereka ngebangun gitu kan. Sama kayak orang mau diet gitu, saya mau diet nih, mau ngurusin badan gitu ya, yang gagal juga banyak, tapi yang berhasil juga banyak gitu kan. Nah bukan berarti terus kalau saya gagal terus habis itu oh diet itu bohongan lah, mitos aja, enggak lah gitu kan. Sama juga orang mau bangun, mau bikin apa ya, perutnya jadi six pack segala macam, tapi nggak berhasil, terus bukan berarti terus konsep six pack itu cuma angan-angan gitu ya. Enggak, memang bisa aja cara kita yang salah. Nah pertanyaannya, ada nggak sih yang berhasil gitu? Contoh yang paling sering dilihat gitu ya, kita paling lihat lah kalau di kategori otomotif ada dua brand, apa ya, bisa dibilang kakak adik lah ya, satu Toyota, satu Daihatsu. Mereka punya mobil kembar lah ya. Ada si apa namanya Xenia sama Avanza, ada si Agya Ayla gitu kan, ada si Gra sama Calya gitu kan, itu kakak adik gitu kan, mirip banget semuanya. Sampai Rush, Toyota Rush sama Daihatsu Terios itu juga sama gitu ya. Nah positioning harganya clear, Toyota selalu di atas, Daihatsu di bawah gitu ya. Tampilannya mirip, feature-nya beda tapi sedikit banget gitu ya. Nah menariknya adalah bahkan Toyota ketika di atas pun dia masih dapat penjualan selalu lebih apa ya, lebih tinggi gitu ya, selalu mencatatkan penjualan terbanyak gitu kan. Kenapa terkejadian begini? Karena itu tadi, the power of brand. Orang percaya sama brandnya Toyota sehingga mereka nggak sekedar cari murah lah kasarnya begitu. Nah contoh kedua adalah ada tahun 70-an itu Pepsi bikin bikin campaign namanya Pepsi Challenge. Dia undang banyak orang, terus habis itu dia bikin blind test ini sebenarnya ya udah, orang disuguhin 2 minuman cola tapi botolnya ditutup gitu ya, jadi cuma sedotan aja, terus habis itu orang lihat gitu ya. Nah ditanya abis itu yang lebih enak mana gitu ya. Nah menarik adalah 50%, lebih dari 50% itu menjawab Pepsi yang lebih enak gitu ya. Dan ketika dibuka, oh ternyata Pepsi benar gitu kan. Nah tapi bahkan ketika Pepsi terbukti di blind test di banyak tempat, banyak negara itu selalu unggul, tapi Pepsi penjualannya nggak pernah lebih gede dari Coca-Cola. Terus habis itu ini memicu kecurigaan, men-trigger curiosity dari satu orang neuroscientist namanya Dr. Reed Montague gitu ya. Montague saya bacain aja ininya tulisannya ya. Jadi Dr. Reed ini dia melakukan hal yang sama, mereplikasi, tapi terus habis itu dilakukannya blind testnya ini di dalam fMRI, mesin yang kayak kapsul kayak di rumah sakit loh, buat nge-scan isi kepalanya tuh kayak apa sih gitu ya. Nah jadi dilihat waktu di blind test ini, dilihat otaknya bereaksinya seperti apa. Dan menariknya adalah ketika ketika di blind test otaknya kelihatan biasa-biasa aja, normal, dan hasilnya benar, lagi-lagi Pepsi menang gitu kan. Terus habis itu dicoba lagi, diulang, tapi brandnya ditunjukin. Nah di sini baru ketemu, ada temuan bahwa ketika brand Coca-Cola ditunjukin, ada satu pleasure center, bagian di otak yang diasosiasikan sebagai wah ini orang menyukai sesuatu gitu ya, itu teraktivasi. Sehingga kesimpulannya adalah brand itu punya pengaruh dalam mendorong keputusan pembelian gitu kan. Bahkan dia bisa mengibuli atau mengecoh lidah yang bilang bahwa rasanya yang enak si A nih, ternyata B ketika brandnya dikeluarin gitu kan. Nah contoh ketiga adalah Apple. Kita tahu Apple nih brand yang selalu jadi contoh kalau ngomongin soal brand yang keren gitu ya. Nah menarik bahwa Apple itu punya market share itu nggak gede-gede banget sebenarnya, cuma 12% di kuartal 1 2019. Market share-nya dia itu cuma 12%, artinya dari 100% unit yang terjual, 12% punya Apple. Menariknya dari 12% ini, dia bisa menguasai profit itu 67%. Jadi dari total profit yang di-generate di industri ini, 67% itu punyanya Apple. Buktinya ini salah satu bukti bahwa brand itu matters gitu loh. Ini yang membuat Apple bisa ngejual lebih mahal sehingga bisa dapat profit lebih gede. Sama contoh lagi selanjutnya adalah kalau kita ngomongin ada perumahan gede namanya BSD. BSD sama BSD coret gitulah ya. BSD itu perumahan gede, terus di pinggir-pinggirannya perumahan-perumahan kecil, developernya nggak sebesar BSD, nggak sebesar Sinar Masland, dia bikin harganya lebih murah gitu kan. Ngomongin fasilitas, dia bisa pinjem juga nih, dia bisa ngerasain lebar jalannya BSD, dia bisa ngerasain mallnya BSD dan lain sebagainya gitu kan. Ada beberapa fasilitas yang di dalam klaster mungkin nggak bisa dicobain, tapi yang di luar-luar kita masih bisa. Nah
Tapi itu tadi ketika dilihat tetap aja pengembang-pengembangan yang di sekeliling ini nggak berani taruh harga lebih tinggi atau bahkan sama aja sama BSD. Karena apa? Karena tadi the factor of brand. Jadi jelas dari sini kelihatan bahwa brand memang membuat perbedaan lah ya. Itu dia. Nah, balik lagi ke tadi. Nah, terus kenapa orang masih gagal sih bangun brand gitu loh. Saya ngelihatnya bahwa bangun brand itu butuh skill, butuh komitmen, kedisiplinan, sama butuh investasi. Nah, kalau ini 3 nggak lengkap aja nggak jadi gitu kan. Sama kayak semua orang hebat lah ya, baik itu pebisnis, baik itu bodybuilder, orang mau ke gym, mau bangun badan gitu ya, lalu atlet, aktor, segala macam, mereka semua orang hebat itu komitmennya luar biasa sehingga skillnya naik, investasinya juga nggak karu-karuan. Nah, banyak orang yang nggak mau ngelakuin itu gitu loh. Jadi orang mau punya brand kayak Apple tapi nggak berani punya komitmen dan punya kedisiplinan seperti Apple. Apple tuh disiplin banget gitu kan, sampai semua detail-detailnya dipikirin gitu kan. Nah, sebagai konsumen kita seringkali beli brand gitu ya. Ketika mau beli barang kita mempertimbangkan brand. Tapi di hari tertentu atau di bagian lain dari kehidupan kita kerja juga sebagai pebisnis, sebagai marketing. Seringkali kadang-kadang kita nggak percaya brand, mau spend budget di branding, aduh kayaknya kemahalan. Kenapa? Nanti nggak ngedorong penjualan katanya. Padahal kita udah lihat gitu bahwa kita beli barang aja karena brand gitu. Jadi ini yang harus hati-hati. Nah, kesimpulannya adalah kalau ada sesuatu yang kita coba, termasuk bangun brand, termasuk branding dan belum berhasil, bukan berarti brandingnya yang salah gitu loh. Mungkin aja kita belum ngerti cara ngebangun brandnya gimana. That's why makanya kita perlu terus belajar, tekun, disiplin, sama investasi. Nah, tips yang paling penting kalau ngomong soal bangun brand adalah brand itu bisa direncanakannya tuh di ruang meeting gitu ya. Kita ketemu orang, meeting gitu ya, merencanakan brandnya mau dibawa kemana, tapi pada akhirnya brand itu dibentuknya di benak konsumen. Nah, problemnya ketika brand itu dibentuk di benak konsumen, gimana caranya kita bisa bangun brand kalau kita nggak ngerti otak manusia, cara kerjanya gimana sih, orang berpikir caranya gimana sih, orang respon informasi caranya gimana sih, gitu.